Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syaputri Sinaga. Saya berasal dari kelas IKM 4. Ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Definisi hakikat bahasa sendiri. Nah, hakikat bahasa itu adalah bunyi ujar ataupun lisan. Nah, selain itu, fungsi bahasa yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu, yang kedua sebagai sarana mengungkapkan emosi, yang ketiga sebagai sarana komunikasi, yang keempat mengembangkan ilmu pengetahuan, dan yang kelima adalah sebagai alat kontrol sosial. Nah, selain itu bahasa memiliki beberapa sifat-sifat, di antaranya bahasa sebagai perlambang, bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai makna, bahasa bersifat konvensional, bahasa itu sistem bunyi, bahasa itu bersifat arbitrer, bahasa bersifat produktif, bahasa bersifat unik, bahasa bersifat universal, bahasa memiliki variasi, bahasa untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Nah, hakikat bahasa itu sendiri yaitu selama ini kita menganggap bahwa bahasa sebagai sarana komunikasi, tidak kurang dan tidak lebih. Padahal, hakikat bahasa itu sendiri sangat esensial. Bukti bahasa memiliki peranan penting adalah bahasa Indonesia dari sisi historis dituangkan dalam hukum. Nah, selain itu, bahasa memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bahasa itu bersifat keumuman. Yang kedua, setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Yang kedua, bahasa itu membuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjuk orang. Misalnya, kata ganti orang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu, bahasa dapat mengalami perubahan. Yang keempat, bahasa tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Nah, selain itu, bahasa memiliki ciri khusus. Ciri hakikat bahasa khusus ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, bahasa mengalami konjugasi dan deklinasi. Yang kedua, bahasa menggunakan imbuhan dan ada yang tidak menggunakan imbuhan. Yang ketiga, bahasa memiliki preposisi maupun posposisi. Jadi, kesimpulannya yaitu pada hakikat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Indonesia dan sarana untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia, namun kemampuan itu tidak dibawa sejak lahir dan dikuasai dengan sendirinya, melainkan harus dipelajari. Tanpa bahasa, tidak akan mungkin manusia dapat berpikir lanjut serta mencapai kemajuan dan teknologi seperti sekarang ini. Untuk itu, sangatlah penting mempelajari hakikat, fungsi bahasa, dan masyarakat bahasa. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.